Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana COVID-19, kita mengadakan pembelajaran jarak jauh. Kimia kelas 11 MIPA semester genap. Pokok bahasan kita masih mengenai larutan asam dan basa. Pada pertemuan ini, kita akan membahas kesetimbangan ion dalam larutan asam basa dan derajat keasaman. Kesetimbangan ion dalam larutan asam dan basa. Sebelumnya, kita membahas mengenai kesetimbangan air dulu. Pada waktu kelas 10 kita sudah pernah mengadakan eksperimen mengenai daya hantar larutan daya hantar listrik beberapa larutan. Jadi larutan kita mencoba beberapa larutan kita mencoba bagaimana daya hantar listriknya, termasuk air. Jadi air dulu kita air ini adalah termasuk yang larutan yang elektrolit yang sangat lemah. Karena larutan elektrolit sehingga dapat terionisasi menghasilkan H positif dan OH-. Karena sangat lemah sekali sehingga membentuk suatu kesetimbangan. Dari harga H2O membentuk kesetimbangan H positif dan OH-. Karena mengadakan kesetimbangan sehingga mempunyai harga K. Pada semester ganjil kemarin kita sudah mengenal kesetimbangan atau harga K atau hukum kesetimbangan. Hukum kesetimbangan adalah perbandingan hasil kali konsentrasi produk dengan hasil kali konsentrasi reaktan yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya. Produknya apa di sini? Nah, sebelah kanan di sini. Jadi perbandingan konsentrasi produk berarti H positif kali konsentrasi OH- dengan reaktannya berarti H2O. Nah, karena reaktannya hanya satu sehingga tidak usah hasil kali. Yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya. Koefisiennya di sini satu semua, sehingga satu tidak saya tulis. H2O saya pindah ke ruas kiri, sehingga menjadi KH2O sama dengan konsentrasi H positif kali konsentrasi OH-. KH2O kita singkat menjadi KW, water, sama dengan konsentrasi H positif sama dengan kali konsentrasi OH-. Dalam persamaan reaksi ini, kita lihat di sini, koefisien H positif sama dengan koefisien OH-. Sehingga saya tulis konsentrasi H positif sama dengan OH-. Dari KW sama dengan konsentrasi H positif kali konsentrasi OH-, ini kita jadikan salah satu saja. OH-nya saya ganti H positif. Sehingga KW sama dengan konsentrasi H positif kali konsentrasi H positif atau KW sama dengan konsentrasi H positif kuadrat. Kalau saya ganti OH- semua, berarti KW sama dengan konsentrasi OH- kali konsentrasi OH- sehingga KW sama dengan konsentrasi OH- kuadrat. Pada suhu 25 derajat Celcius, harga KW 10 pangkat min 14. Saya masukkan di sini 10 pangkat 14 sama dengan konsentrasi H positif kuadrat. Saya balik, konsentrasi H positif kuadrat sama dengan 10 pangkat min 14. Kalau konsentrasi H positif saja sama dengan akar 10 pangkat min 14. Berapa akar 10 pangkat min 14? 10 pangkat min 7. Demikian juga, nah sama kalau ini kita isi dengan 10 pangkat 14, berarti akan diperoleh konsentrasi OH-nya berarti 10 pangkat min 7. Jadi konsentrasi H positif sama dengan konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 7. Sekarang pengaruh asam dan basa terhadap kesetimbangan air. Yang pertama adalah asam kuat. Kembali lagi pada kelas 10. Kita pernah mengadakan eksperimen mengenai daya hantar listrik beberapa larutan. Nah, di situ larutan berdasarkan daya hantar listriknya dibedakan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit juga dibedakan menjadi dua, apa? Larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Nah, mengetahui larutan elektrolit bagaimana? Larutan elektrolit adalah larutan yang terionisasi. Nah, tadi larutan elektrolit dibedakan dua, larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Berarti kalau larutan elektrolit kuat berarti larutan yang terionisasi sangat kuat atau mudah terionisasi atau terionisasi sempurna. Sekarang asam kuat termasuk elektrolit kuat. Berarti akan terionisasi sempurna. Contohnya di sini adalah HCl. Akan terionisasi menghasilkan H positif dan Cl-. Kalau HCl-nya 0,1 M karena terionisasi sempurna, berarti H positifnya juga
0,1 M. Cl-nya juga 0,1 M. Sehingga di sini diperoleh konsentrasi H positifnya sama dengan 0,1 M. Bagaimana dengan H2SO4? Terionisasi menghasilkan 2H positif plus SO4-2. H2SO4-nya adalah 0,05 M. Berarti 2H positifnya berapa? Nah, karena koefisiennya 2, dikalikan 2, 0,05 sama dengan 0,1 M. SO4-nya karena koefisiennya 1, berarti masih tetap 0,05 M. Sehingga di sini diperoleh konsentrasi H positifnya adalah 0,1 M. Secara umum, HXA, kalau asalnya HXA, terionisasi menghasilkan XH positif plus XA min X. Berarti konsentrasi H positifnya, nah, kalikan koefisiennya X. Nah, asamnya apa? Nah, kalikan konsentrasi asamnya. Untuk basa kuat juga sama, termasuk elektrolit kuat, terionisasi sempurna. Contohnya adalah NaOH. Terionisasi sempurna menghasilkan Na positif plus OH-. NaOH-nya 0,1, berarti Na positifnya 0,1, OH-nya juga 0,1. Sehingga kita peroleh konsentrasi OH-nya adalah 0,1 M. Nah, secara umum kalau basanya LOHX, terionisasi sempurna menghasilkan L positif X plus XOH-. Berarti mencari OH-nya sama dengan, nah, kalau hanya kalau 0,1 berarti OH-nya X kali 0,1. Nah, secara umum berarti tadi OH- sama dengan XLOHX. Sekarang untuk asam lemah. Ya, beda asam lemah berarti termasuk elektrolit lemah. Hanya, nah, terionisasi sangat sedikit. Beda kalau tadi elektrolit lemah, elektrolit kuat terionisasi sempurna. Kalau lemah berarti hanya sebagian kecil yang terionisasi. Contohnya di sini Ha asamnya. Terionisasi membentuk H positif dan O-. Nah, jadi beda dengan yang asam kuat. Kalau Ha-nya 0,1, asam kuatnya berarti H positifnya 0,1. Nah, untuk asam lemah tidak. Nah, karena lemah ini akan hanya sebagian kecil, jadi akan kembali lagi membentuk kesetimbangan. Tidak bisa, ini 0,1, dan H positifnya 0,1. Nah, karena lemah hanya sebagian kecil saja. Mungkin ini 0,1 M ya. H positifnya mungkin 0,001, 0,01 atau 0, nah, tidak mungkin 0,1 karena lemah. Hanya sebagian kecil saja. Maka tidak bisa kita menentukan sininya 0,1, 0,1 M. Tidak. Nah, kita mencari harga. Ka-nya dulu. Ka adalah kesetimbangan asam. Sama. Hasil kali konsentrasi produk. Produknya apa? Konsentrasi H positif kali konsentrasi amin. Nah, dibagi dengan reaktannya, konsentrasi Ha. Dari persamaan ini, H positif sama dengan amin. Nah, kita jadikan H positif semua. A sama dengan konsentrasi H positif kali konsentrasi H positif kali konsentrasi Ha. Saya tulis berarti Ka-nya sama dengan konsentrasi H positif kuadrat per konsentrasi Ha. Kalau konsentrasi H positif saja, berarti akan H positif kuadrat saja. Ini ya, berarti ini Ka kali konsentrasi Ha. Konsentrasi H positif saja sama dengan akar Ka kali konsentrasi Ha. Untuk menentukan kekuatan asam selain nilai Ka, yaitu derajat ionisasi alfa. Derajat ionisasi alfa adalah banyaknya konsentrasi H positif yang terionisasi dengan Ha mula-mula. Alfa sama dengan konsentrasi H positif yang terionisasi dibagi dengan konsentrasi Ha mula-mula. Jadi kita peroleh konsentrasi H positif sama dengan dari ini berarti alfa kali Ha. Sekarang kalau dalam kesetimbangan Ha, asam Ha membentuk kesetimbangan H positif plus amin. Misalkan yang mula-mula Ha-nya adalah A. Ha-nya ini A. Jadi konsentrasi H positif dan aminnya belum ada. Yang terionisasi berapa? Nah, dari rumus ini alfa sama dengan konsentrasi H positif per Ha mula-mula, berarti
H positif yang terionisasi kan berarti ini H positifnya ya, yang terionisasi berapa? Jadi H positif sama dengan alfa kali HA. Alfa kali HA, pada HA-nya adalah A ya, berarti alfa kali A. Ini H positifnya adalah alfa kali A atau A alfa. Aminnya juga sama A alfa. Karena koefisiennya sama. HA-nya juga sama A alfa. Sehingga pada saat kesetimbangan terbentuk HA-nya adalah A dikurangi A alfa. H positifnya adalah A alfa dan aminnya adalah A alfa. Nah, ingat lagi untuk asam lemah, konsentrasi H positifnya kalau diketahui Ka, konsentrasi H positif sama dengan akar Ka kali konsentrasi asamnya Ha. Kalau yang diketahui alfa, konsentrasi H positif sama dengan alfa kali konsentrasi Ha. Jadi untuk menentukan konsentrasi H positif, yang diketahui apa? Ka, kita mulai kedua itu apa? Alfa, kita menggunakan rumus ini. H positif sama dengan akar Ka kali konsentrasi Ha. Saya tulis lagi di sini. Di H positif juga sama dengan alfa kali A atau A alfa. Akar Ka kali HA. HA-nya tadi kan A ya, berarti akar Ka kali A. Untuk menghilangkan akarnya, berarti ini dikuadratkan. A alfa kali A kuadrat kali alfa kuadrat sama dengan Ka kali A. Kalau alfa kuadrat saja, berarti sama dengan Ka kali A per alfa kuadrat. A-nya saya coret, berarti alfa kuadratnya akan menjadi Ka per A. Kalau alfa saja, sama dengan akar Ka per Ha. Sekarang untuk asam poliprotik. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah mengenal. Asam poliprotik adalah asam yang dalam larutnya dapat melepaskan lebih dari 1 ion H positif. Contoh untuk asam poliprotik untuk asam lemah. Asam lemah itu H2S, H3PO3. H2S terionisasi membentuk H positif dan HS-. Mengalami dua tahap. HS-nya membentuk kesetimbangan H positif dan S-2. Masing-masing persamaan reaksi ini mempunyai harga Ka. Membedakan persamaan yang pertama berarti Ka1 sama dengan konsentrasi H positif per konsentrasi HS- dibagi dengan konsentrasi H2S. Ka yang kedua berarti H positif konsentrasi H positif S-2 dibagi dengan konsentrasi HS-. Saya tulis lagi persamaan dua ini, saya tulis di sini H2S terjadi kesetimbangan H positif plus HS- Ka1 ya. H2S mengalami kesetimbangan H positif plus S-2 Ka2 dan kita jumlahkan. Berarti ini yang sama HS- saya coret. Di H2S dijumlahkan membentuk 2H positif ya plus S-2 untuk kesetimbangan. Nah, untuk yang ketiga ini punya harga Ka. Biasanya atau umumnya harga Ka ini jauh lebih besar daripada Ka yang kedua. Jadi Ka1 jauh lebih besar daripada Ka2. Untuk mempersingkat waktu, untuk mencari konsentrasi H positif untuk asam poliprotik atau asam polivalen sama dengan akar Ka yang pertama kali konsentrasi H2S. Yang digunakan karena jauh lebih besar ya. Ka1-nya jauh lebih besar, kita menggunakan Ka yang 1. Demikian juga berlaku basa lemah. Untuk mempersingkat waktu, kalau yang diketahui konsentrasi BO dan Kb-nya, maka konsentrasi OH- akan diperoleh akar Kb kali konsentrasi BOH. Kalau yang diketahui konsentrasi BOH dan alfa, maka konsentrasi OH- sama dengan alfa kali konsentrasi BOH. Untuk mencari alfa, alfa sama dengan akan diperoleh akar Kb per konsentrasi BOH. Ini untuk basa lemah. Sama untuk yang untuk basa polivalen atau poliprotik, sama berlaku yang seperti ini. Ini untuk asamnya, untuk basanya berarti konsentrasi OH- sama dengan akar Kb
yang pertama, karena KB yang pertama jauh lebih besar daripada KB yang kedua. Akar KB1 kali konsentrasi LOHX-nya. Sekarang derajat keasaman. Untuk menentukan, jadi derajat keasaman itu untuk menentukan tingkat keasaman larutan digunakan pH, dan untuk menentukan tingkat kebasaan larutan digunakan pOH. Sehingga pH sama dengan min logaritma konsentrasi H positif. pOH juga sama, min logaritma konsentrasi OH min. Jadi kalian sudah harus mengetahui, menguasai logaritma dalam hal ini. Pada kesetimbangan air, slide sebelumnya kita sudah memperoleh air membentuk konsentrasi OH positif dan OH min. Pada suhu 25 derajat Celcius, nilai KW sama dengan 10/14, sehingga diperoleh konsentrasi H positif sama dengan konsentrasi OH min sama dengan 10⁻⁻7. Nah, berapa pH dan berapa pOH-nya? pH sama dengan min log konsentrasi H positif. Berarti pH-nya berarti tadi OH H positifnya adalah 10/7. Kita isikan di 10/7. Berarti pH-nya berapa? pH min log 10/7. Ini kalau minnya sama, ya pada logaritma ini berarti menjadi positif, pH-nya 7. Demikian juga pOH-nya berapa? Min log konsentrasi OH min. OH min-nya sama 10/7. Berarti pOH-nya sama dengan min log 10/7 sama dengan 7. Kalau dijumlahkan pH plus pOH sama dengan 14. Sekarang nilai pH dan sifat larutan. Contoh, tentukan pH dari A larutan 100 ml HCl 0,1 m. Kalian harus menganalisis termasuk asam kuat atau asam lemah, basa kuat atau basa lemah. Oh, HCl termasuk asam. Asamnya apa? Asam kuat. Jadi asam kuat terionisasi sempurna. Ya. Kalau ini HCl-nya 0,1 berarti H positifnya 0,1. Berarti H positifnya tadi 0,1 sama dengan 10/1. Berarti pH-nya sama dengan min log konsentrasi H positif. Kita masukkan H positif 10/1. Min log 10/1 berarti pH-nya, kalau ini min berarti 1. Contoh yang kedua, pH larutan 100 ml NaOH 0,1 m. NaOH termasuk basa lemah atau basa kuat, berarti terionisasi sempurna. NaOH membentuk Na positif dan OH min. OH-nya 0,1 berarti OH min-nya 0,1 m. Nah, berarti konsentrasi OH min-nya 0,1 m atau 10/1 m. Atau kalau OH min berarti pOH. Min log konsentrasi OH min. OH min-nya 10/1. Nah, berarti pOH sama dengan min log 10/1 karena min di sini min, maka sama dengan 1. Biasanya dalam soal yang diketahui adalah pH. Berarti pH-nya berapa? Berarti kan pH plus pOH sama dengan 14. Kalau pH-nya 1 berarti pH-nya 13. Perlu diketahui di sini volume tidak mempengaruhi. Volume 100 ml, volume 1 liter, volume 1000 liter dan sebagainya tidak pengaruh karena konsentrasinya sudah diketahui. Kalau konsentrasinya belum diketahui, misalkan yang diketahui massa, maka volume pengaruh. Kita cari dulu molaritasnya. Sekarang contoh yang C atau contoh yang ketiga, larutan 100 ml CH3 0,1 m, Ka-nya 10⁻⁻5. Kalian harus menganalisis, oh CH3COH termasuk asam. Asamnya asam lemah atau asam kuat? Garis dulu. Oh CH3COH asam, asamnya adalah asam lemah. Jadi perlakuannya beda dengan asam kuat. CH3COH membentuk kesetimbangan karena lemah CH3CO- plus H positif. Jadi konsentrasinya 0,1 m. Tidak bisa seperti asam kuat, H positifnya sama 0,1 m. Karena asam lemah terionisasi hanya sebagian kecil saja, tidak bisa perlakuannya seperti asam kuat. Nah, ini yang diketahui Ka. Jadi, konsentrasi H positif yang hubungannya dengan Ka adalah konsentrasi H positif adalah akar Ka kali konsentrasi CH3COH. Kita masukkan Ka-nya 10⁻⁵, CH3COH-nya 0,1 m. Seperti ini. 0,1 m sama dengan 10⁻⁴ ya.
Sehingga konsentrasi H positif sama dengan 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 1. Kalau pangkat kan dijumlahkan. Itu menjadi akar 10 pangkat min 6. Akar 10 pangkat min 6 adalah 10 pangkat min 3. Berarti pH-nya adalah min log 10 pangkat min 3. Min log 10 pangkat min 3 berarti pH-nya 3. Contoh yang D atau yang keempat, larutan 100 ml NH4OH 0,1 M, Kb-nya 10 pangkat min 5. NH4OH, oh basa. NH4OH termasuk basa apa? Basa lemah. Perlakuannya beda dengan basa kuat. NH4OH membentuk kesetimbangan NH4 positif plus OH-. Nah, NH4OH-nya 0,1 M, OH-nya tidak 0,1 M karena basa lemah. Nah, diketahui Kb, kita menggunakan rumus konsentrasi OH- sama dengan Kb kali konsentrasi NH4OH. Kita masukkan Kb-nya 10 pangkat min 5, NH4OH-nya 0,1 atau 10 pangkat min 1. Berarti akar kali akar 10 pangkat min 6 sama dengan 10 pangkat min 3. Maka POH-nya sama dengan 10 pangkat min 3 atau POH-nya 3. Biasanya dalam soal yang ditanyakan adalah pH. pH-nya berapa? Berarti kan kalau pH dan pH sama dengan 14, berarti pH-nya sama dengan 11. Sekarang contoh yang E atau yang ke-5. 365 gram HCl dilarutkan dalam 200 ml larutan, tentukan pH-nya. Jadi contoh dari A sampai D, itu volumenya berapapun tidak berpengaruh, karena konsentrasinya sudah diketahui. Beda dengan soal yang E ini. Yang ini konsentrasinya belum tahu, yang diketahui hanya massa. Ya, massa, volumenya yang diketahui. Maka kita harus mencari konsentrasi. Nah, volumenya digunakan karena menggunakan konsentrasi M. Rumusnya sama dengan W per MR kali 1000 per V. Kita masukkan W-nya 3,65 per MR-nya 36,5, volumenya 200 mili. Jadi kalau rumus ini menggunakan mili ya. 1000 per 200. 3,65 0,1 1000 per 205 sehingga ketemunya 0,5 M. Maka nah HCl termasuk asam kuat terionisasi sempurna 0,5 M. H positifnya berarti 0,5. Berarti kita menentukan konsentrasi H positifnya 0,5 M. Jadikan pangkat 5 kali 10 pangkat min 1 M. Berarti pH-nya berapa? pH min log konsentrasi H positif. H positifnya dimasukkan 5 10 pangkat min 1. pH sama dengan min log 5 10 pangkat min 1. Nah, bagaimana ini? Nah, ingat pada pelajaran matematika, pada logaritma. Logaritma AB sama dengan log A plus log B. Logaritma AB sama dengan, bukan perkalian dah, sama dengan log A plus log B. Nah, sekarang kita terapkan di sini. pH min log 5 10 pangkat min 1. Berarti pH sama dengan min log 5 plus min log 10 pangkat min 1. Kita tahu min log 10 pangkat min 1 adalah 1. Berarti pH-nya sama dengan min log 5 plus 1. Biasanya ditulis dengan seperti ini. pH sama dengan 1 min log 5. Sekarang indikator asam basa dan nilai pH. Untuk mengetahui nilai pH suatu larutan dapat dilakukan dengan menggunakan pH meter atau indikator asam basa. Ini pH meter sederhana, ini dengan digital kita masukkan dalam larutan. Nanti akan menunjukkan pH-nya berapa. Kemudian bisa juga yang lebih canggih lagi. Bukan dengan listrik, kita masukkan nanti akan pH-nya berapa. Lebih canggih lagi dan lebih teliti. Kemudian tadi indikator asam basa, kita sudah mengenal indikator kertas lakmus merah dan lakmus biru. Nah, dan ini indikator universal, bisa langsung ini berubah kertas, kita celupkan seperti tadi pada percobaan yang kemarin ya untuk asam dan basa, ya langsung menunjukkan warna tertentu, nanti dihubungkan di sini menunjukkan pH berapa. Sama ini juga indikator universal. Dan contohnya banyak sekali, indikator asam basa. Indikator asam basa merupakan suatu zat yang punya warna tertentu pada pH tertentu. Ini tabel indikator perubahan warna dan tarian pH-nya. Jadi jenisnya banyak. Misalkan ini berupa larutan metil jingga MO. Perubahan warnanya dari merah ke kuning. Tarian pH-nya dari 3,1 sampai 4,4. Metil merah MM, merah ke kuning. Tarian pH-nya 4,4 sampai 6,0.
Lakmus dari merah ke biru 4,5 sampai 8,3. Bromtimol biru BTB perubahan warnanya dari kuning ke biru, TRX pH-nya dari 6,0 sampai 7,6. Fenolphthalein PP tidak berwarna ke merah ungu, TRX pH-nya adalah 8,3 sampai 10. Contoh, suatu larutan akan memberikan warna kuning dengan indikator metil jingga dan metil merah. Jadi metil jingga berwarna kuning, metil merah juga berwarna kuning. Serta memberikan warna biru dengan indikator BTB, sementara itu dengan indikator PP tidak berwarna. Perkirakan nilai pH-nya. Saya tampilkan lagi indikatornya. Jadi dari soal di atas, metil jingga berwarna kuning. Maka betul dan metil jingga berwarna kuning. Oh, trayek pH-nya berarti lebih besar daripada 4,4. Saya gambarkan seperti ini, warna kuning 4,4. Kemudian metil merah berwarna kuning, metil merah berwarna kuning. Oh, berarti pH-nya ini lebih besar dari 6,2. Nah, seperti ini, 6,2 berwarna kuning. Kemudian BTB berwarna biru. BTB berwarna biru, BTB berwarna biru. Oh, lebih besar dari 7,6 berwarna biru. Kemudian PP tidak berwarna, PP tidak berwarna. Oh, berarti kurang dari 8,3. Tidak berwarna. Nah, dari keempat indikator ini, maka perkiraan pH-nya berapa? Ini dengan kalau dalam matematika himpunan penyelesaiannya dari keempat ini ya. Berarti ini kan keempat ini yang semuanya berada di daerah ini, berarti ini apa? Nah, antara 7,6 sampai 8,3. Maka perkiraan pH-nya 7,6 sampai 8,3. Dari memperkirakan pH dengan beberapa indikator, maka selesailah sudah materi kita kali ini. Seperti biasanya, kalian catat, kemudian kerjakan soal-soal di bawah ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 soal. Satu Indonesia kita lawan COVID-19 dengan study at home. Jaga kesehatan, ingat 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.